Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizkadana. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Balikpapan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu hak asasi manusia atau sering kita kenal dengan sebutan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak pertama kali dia dilahirkan. Hak tersebut adalah hak yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dijaga baik itu oleh negara, penguasa, ataupun individu lainnya. Jadi hak-hak masing-masing individu adalah dibatasi oleh hak asasi atau hak dari manusia lainnya, sehingga individu tidak bisa berbuat seenaknya terhadap individu yang lain atau manusia yang lain. Hak asasi manusia itu dapat meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk merdeka berpikir dan memiliki hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak disamakan di depan hukum. Sebenarnya hak asasi manusia itu sendiri secara normatif dideklarasikan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada 10 Desember 1948. Mulai dari saat itu, penegakan HAM mulai digalakkan di seluruh dunia berkaitan dengan terjadinya pasca Perang Dunia Kedua, agar seluruh manusia mendapatkan hak hukumnya dan hak politisnya. Setelah itu, jika kita melihat perkembangannya, sudah 3 kali mengalami perkembangan yang masing-masingnya mengangkat isu-isu yang berbeda. Misalnya perkembangan HAM yang pertama, yaitu mengenai hak politis dan hak hukum yang berkaitan dengan Perang Dunia. Jadi manusia diberikan hak untuk berpolitik ataupun berhukum, dan memiliki hak untuk hidup bebas di wilayah dunia manapun. Yang kedua kemudian adalah perkembangan hak asasi manusia berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Hak asasi manusia di perkembangan yang kedua ini lebih luas, sehingga memungkinkan manusia untuk lebih berkembang, lebih maju ke depannya lagi. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan yang menitik beratkan pada perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan karena di perkembangan HAM yang kedua ini, isu yang diangkat adalah kemajuan ekonomi yang begitu pesat, sehingga terkadang pembangunan ekonomi tersebut melanggar hak-hak manusia atau hak-hak warga negara. Misalnya saat pembangunan jalan tol ataupun pembangunan fasilitas umum yang lain, karena terkadang hak-hak mereka tidak dipenuhi atau hak mereka terpenuhi tetapi tidak maksimal. Kemudian yang akan terjadi adalah perkembangan hak asasi manusia ke generasi keempat. Ini berkaitan dengan isu-isu lingkungan, berkaitan terhadap perkembangan kemajuan teknologi yang begitu pesat, yang banyak tidak memperhatikan kerusakan-kerusakan lingkungan. Baik, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.